Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3P1 akan menjelaskan mengenai penyakit yang disebabkan oleh parasit. Boleh di next. Kelompok 3P1 terdiri dari Ahmad Dhani Pulungan, Aldila Nurunisa, Aziz Yulianto, Salwa Azuma Zahra, dan saya sendiri Windah Melanda Zulmi. Boleh next. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Unggas terutama ayam merupakan ternak yang paling populer di tingkat masyarakat di seluruh pelosok pemukiman. Seiring semakin meningkatnya jumlah populasi ternak unggas menjadi sebuah kekhawatiran bagi masyarakat terhadap serangan penyakit terhadap ternak ayam yang dipelihara atau dikembangkan. Penyakit pada ternak secara umum terbagi menjadi penyakit infeksi dan penyakit non-infeksi. Penyakit infeksius adalah penyakit yang disebabkan oleh agen-agen infeksi. Agen-agen infeksi penyebab penyakit antara lain virus, bakteri, mikal, parasit, sedangkan penyakit non-infeksius adalah penyakit yang disebabkan selain agen infeksi. Misalnya, akibat defisiensi nutrisi, defisiensi vitamin, defisiensi mineral, dan keracunan pakan. Boleh di next. Selanjutnya ada penyakit Ascariasis, penyebab endoparasit cacing yang disebabkan oleh telur cacing Ascarida gali di dalam tubuh ayam kampung akan mengambil zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan. Cacing dalam jumlah banyak akan mengakibatkan penipisan lapisan usus ayam kampung. Gejala klinis. Ayam yang terinfeksi endoparasit memiliki gejala seperti lesu, pucat, kondisi tubuh menurun, bahkan mengakibatkan kematian. Endoparasit dapat menghambat pertumbuhan dan mengakibatkan penurunan produksi pada ayam kampung. Selanjutnya ada pencegahan dan pengobatan. Cara pencegahan dan pengobatannya dengan melakukan biosecurity, pemberian vitamin dan obat cacing, menjaga suhu kandang, dan membersihkan alat penunjang peternakan untuk memutus penyebaran penyakit melalui alat-alat tersebut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nani. Penyakit selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziz. Kepada Aziz, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Selanjutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh leukocytozonosis. Penyebabnya adalah protozoa dari genus Leukocytozone. Leukocytozone sp diklasifikasikan sebagai protozoa dari filum Apicomplexa, kelas Sporozoa, ordo Eucoccididae, famili Plasmodidae. Protozoa ini hidup sebagai parasit di dalam sel darah putih. Untuk gejala klinisnya, leukocytozonosis akut menyebabkan unggas mengalami anemia, leukositosis, tasipnea, anoreksia, lesu, diare berwarna hijau, dan gangguan saraf. Pada ayam layer, leukocytozonosis menyebabkan produksi telur turun. Gejala klinis muncul setelah 1 minggu infeksi. Untuk pencegahan dari penyakit ini, menghindari terjangkitnya leukocytozonosis, sebaiknya peternak memperhatikan adanya genangan atau sumber air di sekitar peternakan. Sumber air merupakan tempat bagi vektor untuk menetaskan telurnya. Pengobatan dari penyakit ini dilakukan dengan memberikan pyrimethamine dosis 1 ppm, sulfadimetoksin dosis 10 ppm, pemberian klopidol dosis 125 ppm, diketahui efektif untuk pencegahan penyakit ini. Selanjutnya penyakit Synghamus trachea. Nematoda dari famili Synghamidae dikenal dengan cacing menganga pada keadaan segar berwarna merah muda karena menghisap darah. Cacing selalu ditemukan dalam keadaan berpasangan permanen. Gejala klinis, unggas terserang umumnya berumur muda. Unggas bernafas dengan mulut terbuka atau menguap, gap, dan leher dijulurkan. Sering mengeluarkan suara mengelengking sambil mengibas-ngibaskan lehernya. Tanda penyakit lainnya, lemah, nafas terengah-engah, anemia, pertumbuhan terhambat, dan kurus. Pencegahan dan pengobatan dari penyakit ini, jangan memelihara unggas dalam waktu lama hanya pada tempat yang sama. Hindarkan tanah dari keadaan lembab, di mana cacing tanah dan siput dapat hidup dengan baik. Sanitasi dijaga agar terdapat banyak lalat di sekitar ayam. Cegah burung-burung liar berkeliaran di sekitar kandang. Baik, terima kasih. Saya kembali. Terima kasih kepada Aziz. Penyakit selanjutnya yaitu penyakit yang nomor 5 dan 6 akan dijelaskan oleh Aldila. Kepada Aldila, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Penyakit yang selanjutnya adalah penyakit Oxispora mansoni.
Nematoda dari famili Telazidae. Unggas akan terinfeksi jika memakan kecoa infektif. Setelah tertelan, di dalam tembolok larva akan keluar dari tubuh hospes intermedir. Selanjutnya bermigrasi menuju esofagus, faring, ductus lacrimal, dan sampailah di dalam mata. Gejala klinis menyebabkan terjadinya iritasi, sehingga keluar cairan air mata pada salah satu dan atau kedua mata. Selain itu akan terjadinya radang, konjungtiva atau konjungtivitis, sehingga teramati kemerahan, jika diikuti oleh infeksi sekunder. Gejala lainnya teramati, kelemahan umum, nafsu makan menurun dan ayam menjadi buta. Pencegahan dan pengobatan. Yang pertama berkaitan dengan siklus hidup parasit, tindakan pencegahan harus mencakup langkah-langkah kebersihan umum dan pengendalian kecoa sebagai hospes intermedirnya. Yang kedua, mencabuti cacing dari dalam mata dengan menggunakan pinset. Tetapi sebelumnya cacing harus dibunuh terlebih dahulu menggunakan air, tembakau, atau obat bius mata. Next. Selanjutnya adalah penyakit Heterachis gallinarum. Penyebabnya adalah nematoda familia Ascarididae. Heterachis gallinarum adalah cacing nematoda berukuran kecil, berbentuk seperti benang. Jika telur infektif tertelan oleh hospes bersama makanan dan atau minuman, 1-2 jam berikutnya telur akan menetas di dalam usus bagian atas dan 24 jam setelah tertelan cacing muda mencapai usus buntu. Gejala klinis pertumbuhan kurang baik, lemah, dan kurus. Pencegahan dan pengobatan yang pertama, kebersihan kandang harus terjaga, selalu bersih sehingga kotoran yang mungkin mengandung telur cacing infektif tidak tertelan oleh hospes. Yang kedua, pembersihan penothiazin dicampur dalam makanan atau berbentuk sedian pil atau kapsul dengan dosis 0,5 gram per ekor. Dewasa atau dicampur dengan makanan dengan konsentrasi 0,5% dengan dosis tunggal. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aldila. Penyakit yang terakhir akan dijelaskan oleh Salwa. Kepada Salwa dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya adalah penyakit dari parasit Capillaria annulata. Cacing berbentuk benang yang sangat halus. Esofagus berbentuk stikosom, sempit, terletak sekitar 1/3 sampai setengah panjang tubuh. Cacing jantan berukuran sekitar 15 sampai 25 mm dan cacing betinanya berukuran 37 sampai 80 mm. Gejala klinisnya, infeksi ringan di mana jumlah cacing kurang dari 100 dapat menyebabkan penurunan berat badan dan menurunkan produksi telur. Infeksi berat sering menyebabkan ayam kurang bergairah atau dungu dan kekurusan. Kemudian pencegahan dan juga pengobatan, levamisol dalam air minum sangat efektif. Efektivitasnya sama dengan pengobatan menggunakan benzimidazol dalam pakan. Peningkatan dosis antelmintik oral yang diberikan selama beberapa hari juga memberikan hasil yang sangat memuaskan. Next. Selanjutnya ada penyakit dari parasit Tetrameres americana. Cacing dewasa mudah dibedakan antara yang jantan dan yang betina. Cacing jantan berwarna putih, gilik seperti benang dengan ukuran panjang hanya sekitar 5-6 mm. Sebagian besar hidup bebas di dalam lumen proventriculus, tetapi sewaktu-waktu dapat mengunjungi cacing betina masuk ke dalam kelenjar untuk kawin dan setelah itu mati. Berukuran panjang 5-5,5 mm. Cacing betina dewasa berbentuk hampir bulat, sedangkan bagian anterior dan posterior berbentuk kerucut. Gejala klinisnya, cacing betina mengisap darah, tetapi kerusakan terparah terjadi ketika cacing muda bermigrasi menembus dinding proventriculus, menyebabkan iritasi dan peradangan yang dapat membunuh anak ayam. Unggas terinfeksi mengalami anemia atau balung dan pial pucat dan kurus. Pada autopsi, cacing betina dewasa dapat dilihat dari bagian luar proventriculus berwarna gelap di dalam jaringannya. Untuk pengobatan, piperazin adipat dan karbon tetrachloride diberikan setidaknya selama 3 hari efektif membunuh cacing. Iodopine 0,05 mg atau kilogram selama 3-4 hari. Sangat efektif untuk stadium larva dan dewasa. Levamisol, haloxon, dan thiabendazol semua cukup efektif. Untuk pencegahannya, jangan membiarkan ayam berkeliaran secara bebas.
Yang kedua, anak ayam harus dijaga agar tidak memakan induk semang antara cacing ini dengan cara memelihara di atas kawat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Boleh, next. Baik, berikut adalah daftar pustaka mengenai penyakit ayam. Next. Terima kasih kepada seluruh anggota kelompok P1, kelompok 3 yang telah memaparkan materinya. Jika ada pertanyaan, langsung ke komentar YouTube kita. Baik, hanya itulah yang dapat kita sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya Winda Melanda Zulmi sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.